adik-adik, ketemu lagi sama Kak Srida di ibadah online kita. Kak Srida sungguh sangat seneng banget lihat adik-adik yang masih setia loh ibadah online. Yuk kita mau mulai, semua pasti udah siap ya di rumah? Yang sudah boleh angkat tangan. Oke, yuk kita mau sambil dalam doa dulu supaya kita bisa ibadah dengan baik. Mari kita berdoa adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami bisa tetap ibadah Tuhan dengan hati yang sukacita, semuanya karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir di setiap hati kami, Tuhan hadir di sekeliling kami, bahkan Roh Kudus-Mu hadir buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari-hari ini kita tetap semangat ya. Apapun keadaannya, kita percaya bahwa ada Yesus yang selalu sama kita. Oke, hari ini Kak Srida mau membawain tentang dua saudara. Ayo yang di rumah, siapa yang kakak adik? Siapa di sini yang kakaknya? Kalau Kak Srida adik paling bontot, jadi Kak Srida adik paling kecil di keluarga Kak Srida. Nah adik-adik, kalau adik-adik di rumah lapar nih ya, pasti adik-adik nyari apa? Ayo, ada nggak yang teriak-teriak? Teriak-teriak maksudnya mau minta makan ya, bukan teriak marah-marah. Kalau Kak Srida lapar, Kak Srida cuma bisa bilang, panggil mama Kak Srida. Ayo adik-adik di rumah kalau lapar, siapa yang pernah pasti manggil mamanya? Pasti dong ya, manggil mamanya, minta makan. Yang kedua, yang cari makanan. Cari di dapur ada apa ya? Ada makanan, ada nasi nggak? Ada lauk nggak? Yang ketiga, apa? Ada yang nangis, bisa jadi adik-adik yang kecil ya, yang belum bisa ngomong, bisa jadi ada adik yang masih kecil, yang mamanya mungkin lagi di kamar, cuma bisa nangis minta makan. Apa ada yang lagi kesel, kalau lapar ada yang kesel. Keselnya diem, keselnya mau nangis juga. Bahkan ada juga yang marah-marah, teriak-teriak tadi Kak Srida bilang yang awal, marah-marah minta makan, lapar nih perut, itu ya. Nah di Alkitab juga adik-adik ada seseorang yang melakukan kesalahan, dia lapar, dia nggak pikir baik, dia nggak berpikir apa dampaknya, apa hasilnya kalau dia melakukan hal itu. Karena apa? Satu hal, lapar. Ayo, pernah dengar ceritanya Kak Srida? Aku pernah dengar ceritanya, pasti adik-adik bilang seperti itu. Mau tahu di mana ceritanya? Pasti adik-adik pernah tahu. Yuk buka di Kejadian 25 ayat 22 sampai 34. Kak Srida nggak bakal baca semuanya karena Kak Srida udah tadi nyebutin di Kejadian 25 ayat 22 sampai 34. Adik-adik boleh baca semuanya yang tadi Kak Srida sebutin. Kak Srida baca salah satunya aja ya. Di ayat 27 dan 28. Sudah bisa buka Alkitabnya? Kejadian berarti di Perjanjian Lama dong, yang pertama. Sudah bacain ya ayat 27 sampai 28. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Iya, pasti ada dia. Itu Kak Srida, Esau. Pasti siapa adiknya? Ya, Yakub. Kita lanjutin ya. Yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, kalau kakaknya Esau, dia sedang berburu. Dia nggak pernah santai-santai tidur-tiduran di rumah. Tapi kalau adiknya Yakub senang tinggal di kemah atau di rumahnya. Dia mungkin senang membantu ibunya. Ibunya siapa? Ayo, ibunya Esau dan Yakub. Ribka. Ayahnya siapa? Ayo masih inget nggak? Kita pernah adik-adik pernah cerita siapa sih yang ayahnya mereka? Iya, Ishak. Nah, mungkin Yakub orangnya seneng kayak adik-adik sekarang lagi ada di rumah. Yakub mungkin seperti itu. Mungkin dia tetap di rumah, tetap bantu mamanya sapu-sapu kemahnya. Mungkin dia seneng masak bantuin mamanya. Mungkin dia bantuin hal yang lain adik-adik. Nah, itu perbedaan antara Esau dan Yakub. Waktu Esau lagi berburu adik-adik pasti dong. Burunya nggak mungkin berburunya dia ke hutan, ke padang tadi, nggak mungkin dong malam-malam, nggak mungkin pagi-pagi buta, mungkin agak kesiang-siangan, mungkin matahari lagi naik, lagi cerahnya matahari, mungkin kepanasan, si Esau
berburunya sangat-sangat cepat adik-adik. Dia lari-lari ke sana kemari berburu, dia kepanasan, dia lelah, dia akhirnya pulang adik-adik. Saatnya pulang, tahu adik-adik apa yang dia rasakan? Lapar. Wah pasti dong karena dia capek, karena dia tadi lelah seharian berburu, dia akhirnya lapar. Dan tahu apa yang terjadi? Wangi. Wangi apa ayo? Wangi makanan. Ada Yakub adiknya yang lagi masak makanan seperti sup kacang merah. Enak gak adik-adik? Pasti yummy dong itu ya. Makanan yang enak banget. Yakub yang seneng memasak tadi tuh jago mungkin masaknya Yakub. Esau karena tergiur karena saking laparnya, wah dia minta sama adiknya. Tapi apa yang terjadi? Yuk kita baca. Dia ayat berapa ya? Ayat 31. Kasih bacaan yang keras buat adik-adik di rumah. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Tuh adik-adik, Yakub mau kasih makanan buat Esau, buat kakaknya. Tapi apa satu syaratnya? Jual dulu hak kesulungan. Artinya hak kesulungan itu, sulung itu namanya anak pertama. Ayo siapa di sini yang di rumah anak pertama? Boleh angkat tangannya? Iya, banyak ya adik-adik. Nah, jual hak anak pertama, anak kesulungan itu artinya anak sulung pada waktu itu mendapat bagian yang besar, bagian yang mungkin paling tinggi dari bagian-bagian yang lain kalau diberikan berkat atau harta mungkin sama orang tuanya. Nah, karena hal itu ya aku minta jual dulu, baru aku kasih. Karena semakanan yang mungkin gak seberapa, satu mangkok adik-adik. Apa yang terjadi? Dengan sangat kecewa, dengan sangat kalau kita pikir, wah karena makanan bisa melakukan hal itu. Karena apa? Esau lapar. Esau bilang apa? Di ayat yang keberapa ya? Sudah lupa nih. Oh ya, di ayat 32-33. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan? Tuh adik-adik, dengan nganggap enteng itu apa ya? Enteng itu nganggap hal mudah. Ya udah nggak apa-apa, hal remeh. Si kakaknya, si Esau jual hak kesulungannya. Nggak mikir, dia nggak pikir dulu, nanti dulu ya. Adikku, Yakub, aku pikir-pikir dulu. Mungkin 3 hari 3 malam baru aku makan. Kelamaan ya, keburu lapar si kakaknya Esau. Tapi apa? Karena dia lapar, dia nggak mikir panjang lebar, dia mikir hal remeh, hal yang nggak besar, hak kesulungannya, dia apa? Dia jual adik-adik. Dan kata Yakub di ayat 33, bersumpahlah dahulu. Tuh, minta disumpah, pakai sumpah lagi. Wah, berat banget ya adik-adik ya. Bukan main-main nih Yakub minta hak kesulungan dari kakaknya. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungan kepadanya. Wah adik-adik, karena lapar si Esau kakaknya menjual hak kesulungannya. Yang terjadi adalah dia melepaskan hak kesulungan tadi. Si Esau nggak menjadi anak yang pertama lagi karena sudah dia bersumpah karena dia jual sama adiknya Yakub. Dan ceritanya masih panjang adik-adik. Tapi Kasida mau tekankan satu hal hari ini karena kelaparnya, hal yang sederhana, Yakub melakukan kesalahan menjual hak kesulungannya tanpa berpikir panjang. Nah, kayak adik-adik di rumah, kalau lapar marah-marah bikin mamanya kesel. Nah, tuh contohnya hal sederhana aja. Bikin mama marah itu karena kita nggak berpikir kalau aku marah-marah, mamaku apa yang mama rasain ya? Ayo, tuh hal sederhana kalau kita nggak berpikir bisa panjang, bisa marah mamanya karena kita marah-marah, mamanya juga marah. Wah, bikin suasana nggak enak ya. Terus apalagi hayo, hal sederhana kalau kita nggak berpikir. Kalau kita nggak makan yang teratur, bisa kena sakit. Apalagi ya, kalau kita bangun siangan, mama makin marah lagi. Apalagi banyak hal, kalau kita nggak ngerjain PR pun karena hal kecil kita main game, karena kita nonton TV, karena kita nyantai-nyantai ya adik, PR-nya nggak dikerjain. Akhirnya dapat nilainya lumayan cukup buruk. Nah itu adik-adik, Esau melakukan hal kesalahan karena lapar, karena dia mau makanan, dia melakukan hal kesalahan. Yang mendapat hak kesulungannya, mendapat berkat adalah Yakub. Yuk kita di rumah, kita belajar hari ini. Esau yang melakukan hal-hal yang kecil, dia nggak mikirin panjang lebar. Kita menjadi anak-anak yang kebalikannya. Kita berpikir kalau kita melakukan hal kecil, kita apa dampaknya sama orang lain. Karena lebih baik berpikir dulu, baru melakukan.
Jangan melakukan asal-asal baru nanti menyesal. Ya, hari ini firman-Nya itu aja adik-adik, supaya adik-adik di rumah bisa terus belajar, setia, selalu mengikut Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.